biji gitu. 7, 8, 9, 10. Nah, sebenarnya ini kayak untuk mempermudah aja sih. Nah, yang pertama kan mahasiswa harus menjawab semua soal yang diberikan. Berarti kan satu soal itu dibilang memiliki 4 pilihan jawaban. Nah, misalkan itu pilihan jawaban itu A, B, C, D. Berarti kan satu soal itu punya 4 kemungkinan untuk jawabannya. Berarti untuk satu soal itu ada 4 kemungkinan. Untuk soal 2 juga ada 4 kemungkinan. Yang soal ketiga juga 4 dan sampai soal yang ke-10 gitu. 4, 4, dan 4. Nah, ini kan udah nih keisi. Baru maka cari kemungkinan jawabannya itu caranya gini. Kan ini 10 soal, di mana satu soalnya itu ada 4 kemungkinan jawaban. Berarti untuk mencari kemungkinan jawabannya itu 4 dipangkatin 10. Nah, ini maksudnya kayak gini, 4 dikali 4 ini tuh dikali semua. Jadi kan 4 nih dari ini nih. Dan 10-nya itu karena di sini ada 10 kan, makanya 4 pangkat 10 itu hasilnya berapa, guys? Bantu dong. 4 pangkat 10 berapa? 4 pangkat 10. Itu hasilnya 1.048.000. Sorry ya guys, karena nggak punya pen jadi pakai mouse. Iya, 1 juta, ini 8 ya, 1.048.576. Oke, berarti kemungkinan jawaban atau banyaknya variasi untuk mahasiswa yang menjawab semua soal yang diberikan itu sebesar 1.048.576. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang kurang paham? Rata-rata sih kalau yang materi yang kombinatorial dan peluang diskrit tuh kayak gini sih. Sampai sini ada yang kurang paham nggak? Atau udah paham semua? Izin bertanya Kak, nanti kalau di UAS kira-kira harus dikerjakan sampai yang 1 juta bla 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 atau boleh 4 pangkat 10-nya aja Kak? Untuk UAS harus sampai sini karena yang ditanya itu hasil nilainya gitu. Ini kan belum dapat hasil kemungkinan jawabannya. Jadi untuk hasilnya itu harus sampai sini. Oke Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Atau kita lanjut ke soal yang B? Oke. Nah, ini kita hapus aja ya. Nah, soal yang B itu mahasiswa tidak harus menjawab semua soal yang diberikan. Berarti si mahasiswa itu boleh nggak ngejawab soal tersebut di antara 10 soalnya. Kan di sini ada 4 pilihan jawaban yaitu A, B, C, D. Nah, itu yang B ini dibilang bahwa mahasiswa itu tidak harus menjawab semua soal. Berarti kan kemungkinannya itu ada nambah 1 nih. Yang 4 itu pilihan ganda, yang satunya itu mereka nggak harus jawab. Berarti misalkan gini, 4 pilihan jawabannya itu kan A, B, C, D. Nah, jadi ditambah 1 itu si mahasiswa nggak perlu ngejawab. Berarti untuk mencari kemungkinan jawabannya itu tinggal kayak tadi caranya cuman kemungkinan jawaban setiap soalnya itu 5. Karena kan dibilang yang B ini setiap mahasiswa itu boleh nggak ngejawab soalnya. Gitu, berarti ditambah kemungkinannya gitu deh. Berarti ini 5. Ini 5. 5. Berarti hasilnya itu nanti 5 dipangkat 10 itu hasilnya 5 dipangkat 10 hasilnya 9 juta 765 65 6 25 ya.
Jadi banyaknya variasi atau kemungkinan jawaban seorang mahasiswa itu sebesar 9.765.625. Ini hasil akhirnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya. Kak, izin bertanya Kak, aku belum ngerti kenapa dia 5 Kak. Kan itu tidak harus menjawab semua pertanyaannya Kak. Oh, berarti gini, kan ada 4 pilihan jawaban nih yang disoalkan. Nih, dikatain 4 pilihan jawaban untuk setiap soal. Kan itu misalkan ada A, B, C, D. Nah, sedangkan di soal B itu dibilang mahasiswa tidak harus menjawab. Berarti ditambah peluangnya 1 lagi. Jadi mahasiswa itu terserah mau nggak jawab pertanyaannya, atau mau pilih A, atau mau pilih B, atau mau pilih C, atau mau pilih D. Jadi ditambah 1 ini. Si mahasiswa nggak perlu ngejawab gitu. Paham nggak? Atau masih kurang? Berarti 5 pilihan itu ada A, ada B, ada C, ada D, sama tidak perlu menjawab gitu ya Kak? Iya. Oh, oke Kak. Berarti Kak. Kasih. Iya, sama-sama. Sampai sini ada yang kurang paham? Ya. Kak, berarti kalau ketemu soal kayak gini tuh bukan dikurangi kolomnya ya? Yang arti tidak harus menjawab semua soal tuh? Bukan. Oh, oke. Siap-siap. Sip. Ada lagi yang mau bertanya? Atau kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, kita lanjut ya. Ini yang tadi. Nah, jadi soal yang kedua itu sebuah perusahaan ingin menerbitkan nomor undian untuk pelanggan dengan panjang 8 digit, yang dimana 4 digit pertama itu diambil dari karakter alfabet. Sedangkan 4 digit terakhirnya itu diambil dari bilangan prima kurang dari 12. Ini, berapa jumlah kode yang dapat dibuat oleh perusahaan tersebut jika karakter yang digunakan tidak boleh berulang. Ini ada kata-kata tidak boleh berulang ya. Ya. Nah, next saja. Jadi kan tadi tuh dibilang 8 digit ya, di mana 4 digit pertamanya itu alfabet dan 4 digit terakhirnya itu si bilangan prima. Nah, jadi di sini alfabet, di sini bilangan prima. Nah, si alfabet itu kan jumlahnya 26 kan. Nah, untuk 4 digit si bilangan prima itu kurang dari 12 itu ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Ya kan? Nah, berarti untuk nah, tapi yang 11 ini dia itu nggak digunain. Kenapa nggak digunain? Karena dia itu ada 2 digit. Nah, kan di mana dia 4 digitnya itu si ini alfabet dan 4 digitnya itu untuk si bilangan prima. Berarti ya kan si 11 ini 2 digit kan. Berarti ini tuh nggak dipakai gitu. Nah, selanjutnya kan ada dibilang tidak boleh berulang. Berarti caranya itu kita buat dulu garis kayak tadi. Yang pertama 4 garis untuk si alfabet dan 4 garis untuk si bilangan prima. Nah, kita kerjain dulu yang si alfabet. Nah, alfabet kan jumlahnya 26 nih. Berarti yang pertama kita tulis dulu 26, baru untuk yang garis kedua ini 25. Kenapa 25? Karena ini ada dikatakan tidak boleh berulang. Nah, misalkan kalau yang angka pertama ini udah digunain, maka angka kedua kan nggak boleh dipakai lagi nih. Berarti kita kurang 1. Untuk selanjutnya itu kita kurang 1 lagi dan sampai akhirnya itu dikurang 1. Berarti jadinya 26, 25, 24, 23 gitu. Baru sampai ke yang 4 bilangan untuk si bilangan prima. Nah, bilangan prima kan di sini ada 4 yang dipakai, si 2, 3, 5, dan 7. Berarti untuk yang pertama itu kan ada 4. Nah, 4 ini maksudnya jumlah dari ini, si bilangan prima. Kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Berarti kita pertama tulis si 4, baru karena tidak boleh berulang, kita kurangin 1.
jadi 3, baru kan 3 dikurang 1 jadi 2, 2 dikurang 1 jadi 1. Dah, baru udah selesai ini, baru kita kali semuanya. Jadinya 26 kali 25 kali 24 kali 23 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya itu bakal 8.611.200. Sampai sini ada yang kurang paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Jadi misalkan kalau ada kata-kata tidak boleh berulang, nanti itu bakal dikurang 1 untuk ke next ininya, bilangannya. Gitu. Kak, Ya, 11 kalau misalkan ada 11 berarti hitungannya bukan 11 ya Kak, tapi 11 ya Kak di password itu. iya. Kan 11 ini kan 2 digit. Berarti kan jadinya gini nih. 11. Nggak boleh kan? Gitu. Itu deh. Oke, baik Kak. Ngerti Kak. Ada yang mau bertanya lagi? Guys, tanya aja nggak apa-apa. Demi kelancaran UAS. Ada yang mau ditanyain lagi? Kak, kalau UAS tuh boleh pakai kalkulator kan ya Kak? Ini angkanya ini soalnya Kak, Boleh, besar Kak. boleh. Aman-aman. Yang penting jangan ini sih, ketahuan nyontek. Gitu aja. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau ada yang kurang paham? Nah, nggak apa-apa, tanya aja guys. Santai. Atau kita lanjut? Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi. Oke, kita lanjut ya. Ini selanjutnya tentang graf. Oke, jadi ini soal yang A sama B itu ini dari soal tahun lalu, UAS tahun kami. Jadi untuk yang soal ini yang pertama sebutkan sifat yang dimiliki oleh graf lengkap. Nah ini kan teori nih. Jadi ya kalian pelajarin lah gitu, hafalin lah. Baru yang selanjutnya berapakah jumlah sisi yang dimiliki oleh graf lengkap dengan 6 buah simpul. Yang kedua itu sebuah graf planar yang terhubung memiliki 12 simpul. Masing-masing simpul memiliki 4 derajat. Berapakah wilayah yang terbentuk? Berarti ini yang ditanya wilayah, sedangkan kalau yang ini tuh yang ditanya sifat si graf lengkap sama jumlah sisinya. Jadi kita lanjut aja, berarti kita ngerjain soal yang A dulu ya. Nah yang ditanyakan pertama sebutkan sifat yang dimiliki oleh graf lengkap. Nah jawabannya itu nggak apa-apa kok, dikit aja, yang penting udah mencakup. Jadi sifat graf lengkap yaitu setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Gitu. Berarti maksudnya jadi setiap simpul itu memiliki simpul yang saling terhubung antara simpul satu dengan simpul yang lainnya. Itu. Baru jumlah sisi. Nah, ditanyakan ini berapakah jumlah sisi yang dimiliki oleh graf lengkap dengan 6 buah simpul. Nah, jadi kalau untuk mencari jumlah sisi itu ada rumusnya, yaitu N dikali N dikurang 1 dibagi 2. Nah, di mana N-nya itu kan menunjukkan si jumlah simpul. Nah, jumlah simpul, maka si N-nya ini 6. Nah, tinggal masukin aja deh ke rumusnya. Kan rumusnya itu N dikali N dikurang 1 dibagi 2. Tinggal masukin N-nya itu 6, berarti 6 dikali 6 kurang 1 dibagi 2. Nah, itu hasilnya 15. Maka jadi graf lengkap dengan 6 buah simpul memiliki 15 sisi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini kayak cuman ini sih masukin rumusnya aja. Untuk jumlah sisi itu rumusnya ini. Jadi tinggal masukin aja yang dimana N-nya itu jumlah sisinya. Jumlah simpul. Maaf. Jumlah simpul.
Sampai sini ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang paham? Kak, paling kalau bab ini ngapalin rumusnya ya kak ya, mau ngapalin sifat-sifat ya kak untuk bab graf ini kak. Iya. Nah, misalnya ada soal-soal untuk gambar nggak sih kak? Kalau gambar nggak ada sih. Kalau gambar tuh kalau kayak gini, oh nggak ada di sini. Graf tuh paling kemarin UASnya itu udah dikasih tahu sama dosennya, udah ada di soal. Jadi kita tinggal ngerjain aja. Nah kami kan kemarin UASnya tuh esai ya, nggak tahu ya. Kalau kalian tuh nanti dapatnya pilihan ganda atau esai. Kalian udah dikasih tahu belum kalau UASnya itu esai atau ganda? Oh, esai. Tuh. Atau kita lanjut aja ya ke soal yang B. Yang soal yang ini saya maaf. Ini B maksudnya. Jadi yang B itu sebuah graf planar yang terhubung memiliki 12 simpul, masing-masing simpul memiliki 4 derajat, berapakah wilayah yang terbentuk? Berarti kan ini yang ditanya wilayah. Nah, sedangkan kalau graf planar itu dia punya rumus, namanya itu rumus Euler. Nah, rumus Euler itu ini, N dikurang E ditambah F sama dengan 2, di mana N-nya itu menunjukkan jumlah simpul, si E-nya itu jumlah sisi, si F-nya itu jumlah wilayah. Nah, kan yang ditanya itu berapakah wilayah, berarti yang kita cari itu si F-nya, ini yang ini. Nah, baru kan si N-nya ini udah diketahui nih simpulnya. Berarti kan N-nya udah ketahui, N-nya itu sama dengan 12. E-nya itu kan menunjukkan jumlah sisi. Nah, di sini jumlah sisinya belum ada kan, maka kita cari dulu nih jumlah sisinya. Nah, rumus jumlah sisi itu sama dengan jumlah derajat dibagi 2. Nah, ini tuh dari rumus lemma jabat tangan. Kalian belajar kan yang itu, rumus lemma jabat tangan? Iya kak. Nah, pokoknya rumus-rumus yang ada di PowerPoint dihafalin aja, kalau nggak dicatat lah untuk persiapan nanti. Nah, jadi kan yang ini tuh pakai rumus si lemma jabat tangan. Nah, rumus lemma jabat tangan itu kan dV sama dengan 2E. Nah, di mana E-nya itu kan si jumlah sisinya. Berarti kalau untuk mencari si jumlah sisi ini tinggal pindahin aja. Berarti kan dV dibagi 2. Nah, dV itu si ini derajatnya. Berarti 48 dibagi 2 itu sama dengan 24. 48 ini dari ini nih. Oh, maaf. Ini belum dijelasin ya jumlah derajatnya. Jadi kalau mencari jumlah derajat itu ini si simpul dikali derajat. Ini kan baru derajatnya doang. Sedangkan ini maksudnya nih satu simpul itu 4 derajat. Sedangkan di soal ini tuh punya 12 simpul, maka untuk mengetahui jumlah simpulnya itu tinggal dikali aja 12 dikali 4, hasilnya 48. Oh, maaf ya guys, lupa. Berarti nanti tinggal masukin aja 48 dibagi 2 hasilnya kan 24. Nah, udah dapat si jumlah sisinya, baru deh kita masukin ke rumus si Euler ini, N kurang E ditambah F sama dengan 2, kan yang dicari F, berarti si N sama E-nya ini pindah ruas, jadinya 2 dikurang N tambah E, jadi itu tinggal masukin aja, 2 dikurang 12 ditambah 24 itu hasilnya 14, maka wilayah yang dapat terbentuk adalah yang terbentuk sebanyak 14 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya. Kalau untuk yang rumus jumlah sisi, jumlah derajat per 2 tuh buat graf planar aja atau berlaku kalau ditanyain graf yang lain juga? Berlaku untuk yang lain juga. Oh, sikat. Ya, sama-sama.
sini ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang paham? Atau ada yang masih nyatat? Ini tuh soal yang keluar di UAS kemarin. Nah, kalau kami tuh kalau nggak salah cuma 3 soal deh. Berapa ya? 4 soal deh. 4 soal tapi bercabang. Kak, kemarin UASnya berapa jam, Kak? Kemarin tuh lama, 2 jam. Kalian juga 2 jam kan? Iya, Kak, 2 jam, Kak. 2 jam, tapi sebenarnya kurang sih 2 jam itu. Ya, pandai-pandai kalian lah ya. Gimana bagi waktunya? 2 jam tapi soalnya bercabang. Cabangnya nggak dikit, tapi banyak. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau ada yang kurang paham? Kita sini santai aja ya. Santai-santai. Atau lanjut ke soal selanjutnya? Lanjut aja. Nah, ini giliran Kak Zia yang ngejelasin. Oke, silahkan Kak Zia. Oke, aku izin off cam ya karena lagi hujan. Oke, santai. Bentar, aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan belum soalnya? Udah, Kak. Oke, jadi kalau UAS aku tahun lalu, aku kebetulan dapat soal kayak gini, dapat soal kayak graf gini, dan soalnya tuh harus ditulis, jadi nggak sampai gambar-gambar graf itu aku harus gambar juga, jadi ya siapin mata kalian lah pas UAS nanti. Usahakan kalian udah melek ya, jangan ngantuk. Nah, di soal ini tuh gunakan algoritma Wedge Powell untuk mewarnai graf di bawah ini dan tentukan bilangan kromatiknya. Bilangan kromatiknya itu maksudnya kayak berapa jumlah warna yang dapat ditemukan dengan menggunakan algoritma Wedge Powell ini. Jadi maksudnya tuh kayak misalnya ini A, kita warnain merah. Nah, yang nyambung sama A ini nggak boleh warnanya merah juga. Jadi B ini nggak boleh warnanya merah, E ini nggak boleh warnanya merah, gitu. Sampai sini paham? Paham, Kak? Belum, Kak. Lanjut dulu aja ya. Nah, jadi kalau di sini tuh, kalau aku pertama-tama diurutin dulu nih. Kan di tiap apa sih namanya, di tiap vertex ini ada ini ya, ada sisinya. Nah, sisinya ini ada berapa? Kalau urutannya tuh bisa dari yang terbesar dulu atau enggak yang dari yang terkecil dulu. Itu terserah kalian atau terserah soal juga. Nah, jadi kalau aku ngurutinnya dari yang terbesar dulu, jadi dari 5, 4, seterusnya 3 sampai 2. Nah, karena yang terbesar itu H, jadi misalnya aja warnanya itu merah. Untuk warna itu tergantung soal juga, karena kan ada soal yang ngasih, misalnya mau warna apa. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian bebasin aja mau warna apa. Mau tulis warnanya A doang juga boleh, mau A, mau B juga boleh. Nah, karena ini H itu warnanya merah, dan dia itu ada 5 sisinya. Nah, cari nih mana yang nyambung sama H. Yang nyambung sama H itu ada G, terus ada apa nih? Ada E, ada D, ada C, ada B. Nah, jadi yang warnanya, yang vertexnya G, terus yang vertexnya E, terus D, mana? C, dan B, itu warnanya nggak boleh merah. Iya, warnanya terserah, tapi asalkan jangan merah, karena dia nyambung dengan H. Nah, kita lanjut selanjutnya, yaitu
B itu kita kasih warna putih. Nah, yang nyambung sama B, nggak boleh juga nih warnanya putih. Tapi kalau warnanya merah boleh. Karena kalau misalnya dia nggak nyambung sama H, jadi masih boleh warnanya merah. Jadi yang nyambung sama B itu ada H, terus ada F jadi nggak boleh warnanya ini. Terus ada lagi apa? Ada D. Nah, D itu nggak boleh warnanya putih. Nah, karena habis itu setelah itu D, dan D itu nyambung sama H, D juga nyambung sama B, jadi dia nggak boleh warna merah, nggak boleh warna putih. Nah, selanjutnya berarti warna kuning. Nah, terus yang nyambung sama D yaitu ada C, ada B, ada H, ada F. Jadi yang warna selain itu nggak boleh warna kuning. Selanjutnya ada G. G itu nyambung dengan H. Karena dia nyambung dengan H, berarti dia nggak boleh warna merah. Jadi merah kita coret. Terus dia tuh nyambung dengan C. C itu belum diisi. Anggap aja yang di kanan itu belum kita isi ya. C itu belum kita isi. Terus ada E juga belum kita isi. Terus ada F. F juga belum kita isi. Ya, H, C, E, F ya, belum. H itu udah ya, H, C, E. Oke, jadi kalau ini warnanya terserah, mau warnanya merah lagi juga boleh, mau warnanya putih juga boleh, warnanya kuning juga boleh, karena dia tidak nyambung dengan, kecuali warna merah, jadi dia warna putih atau warna kuning juga boleh. Karena dia nggak nyambung dengan B, nggak nyambung dengan D. Nah, ini saya ambil warnanya putih. Nah, lalu ada C. C itu nyambung dengan H. Berarti dia merah nggak boleh. Terus dia nyambung dengan D. D berarti kuning nggak boleh. Terus ada G. G berarti ya dia nyambung dengan G. Berarti putih juga nggak boleh. Ada H. Ya, ada H, ada D, ada G. Nah, ini harusnya bukan putih ya, jadi saya bikin warna lain, misalnya biru. Nah, setelah itu ada E. E itu nyambung dengan H. Berarti dia merah tidak boleh. Lalu A itu belum. Lalu ada G. G itu putih. Berarti putih tidak boleh. Jadi kalau mau tinggal ambil warna kuning atau warna biru. Ya, misalnya kita ambil aja warna kuning. Lalu ada F. F itu ada B, berarti putih tidak boleh. Lalu ada D, berarti kuning tidak boleh. Lalu ada G, berarti putih tidak boleh. Ya, itu udah. Berarti kalau karena dia putih kuning lagi ya. Berarti kita ambil warna merah karena kebetulan merah atau biru aja yang kosong. Lalu sisanya yang A itu cuma nyambung dengan B, berarti dia putih tidak boleh. Lalu dengan E, berarti kuning tidak boleh. Jadi kita ambil saja warna merah misalnya. Nah, habis itu kalau untuk mencari jalan kromatik, berarti cari ada beberapa warna di sini. Di sini ada merah, ada putih, ada kuning, ada biru. Berarti jalan kromatiknya adalah 4. Sampai sini paham? Atau matanya udah ini, siwang? Kak, mau nanya Kak. Ya. Maaf Kak, ini ada kipas jadi kalau ada suara angin. Jadi ini Kak, ini kan jadi nentuin warna itu pertama dari simpul yang paling banyak derajatnya dulu ya Kak? Boleh dari yang paling banyak, boleh dari yang paling kecil. Itu terserah kalian, kadang tergantung soal juga. Nah, terus jadi intinya itu misalkan terhubung gitu Kak. Jadi kan hanya warna H itu warna merah. Nah, dia kan terhubung sama G. Berarti G itu nggak boleh warna merah lagi gitu ya Kak? Iya. Sampai ke poin-poin yang lain juga ya?
Ya, pokoknya yang misalnya H itu warnanya merah, pokoknya nyambung sama H itu nggak boleh warna merah. Tapi rata-rata sih mintanya dari ini ya, dari apa, dari yang terbesar. Jadi kalau mau aman dari yang terbesar aja iniannya, apa namanya, yang simpulan dimilikinya. Nah, misalkan udah nemu, oh kayak yang C itu, dia udah kena sama 3 warna, berarti cari warna yang lain lagi gitu ya kak? Iya, ini harus teliti banget sih emang ngejainnya. Biasanya kalau ngerjain work Powell itu di soal biasanya disuruh gambar ulang nggak kak? Atau gimana kak? Tergantung dosen, soalnya aku kemarin dosennya minta tulis soal. Jadi ya aku gambar iniannya, grafnya ini, segini banyak. Kalau aku nggak gitu, tergantung dosen deh. Ya jadi ya tahu sulit sekali untuk kelamaan ininya sih, apa namanya, kelamaan bikin soalnya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ya boleh. Kak, aku tuh kemarin tuh dikasih tahu katanya kalau misalnya derajatnya selain 1 itu ada kemungkinan derajat yang lebih kecil ngalahin derajat yang lebih gede. Itu syaratnya kalau apa ya? Yang derajat 1 itu ngalahin derajat yang lebih gede. Itu kalau tentang apa ya? Kalau beda. Halo? Aku masih nyambung. Tadi yang nanya siapa? Aku kak. Ya tadi kalau boleh tahu tuh tentang apa ya materinya? Yang tadi derajat yang lebih besar itu maksudnya? Tentang yang pewarnaan graf. Jadi kan ini kan derajatnya 5, 4, 3, 2. Nah katanya tuh kalau misalnya derajatnya bukan 1, itu yang 2 ini tuh bisa ngalahin yang 3. Jadi 2-nya tuh bisa disimpan sebelum 3. Itu kalau apa ya? Dua itu bisa disimpan sebelum 3. Iya. Maksudnya ini, saya kalau nggak salah itu maksudnya buat kayak pewarnaannya gitu. Jadi kayak disimpan dulu untuk mencari warna lagi yang lain belum gitu. Berarti untuk kalau misalnya apa sih ngurutin dari yang besar sampai ke yang kecil mah tetap harus berurutan ya, nggak ada 2 disimpan di depan 3 gitu, gak ada. Iya, emang harus berurutan dulu soalnya emang lebih mudahnya kalau berurutan. Kalau misalnya ngacak susah, jadi susah kayak tadi yang nyambung udah yang mana, terus ini tadi warna apa gitu. Oke kak. Oke, ada yang tanyakan lagi? Atau kita lanjut? Kita lanjut aja ya. Oh, bilangan kromatik itu maksudnya itu bila kromatik itu warna. Jadi kayak berapa banyak warna yang kita dapat menggunakan algoritma Watchpower ini. Kan di sini ada merah, putih, kuning, biru, ada 4. Jadi jawabannya 4, gitu maksudnya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Atau kita lanjut aja nih?
selanjutnya ada materi tentang pohon. Nah, ini untuk pengertian singkatnya. Jadi pohon itu adalah graf tabel arah yang saling berhubung dan tidak membentuk sirkuit. Maksudnya kalau membentuk sirkuit itu kayak tertutup ini lah. Ini kan yang dicontoh ini yang ada A, D, F. Jadi kalau misalnya kita ke A, kita B ke F, terus kita ke A lagi. Jadi ini maksudnya kayak balik lagi gitu loh ke posisi awal, kayak bisa balik lagi ke posisi awal. Beda dengan yang di sini. Kalau di sini kan kita ke C, ke B, A, F, D. Nggak bisa ke awal ke C lagi kan. Jadi itu maksudnya. Dan lanjut ke contoh soalnya. Jadi kita bisa cari pohon montang minimum atau minimum spanning tree beserta total bobotnya dengan cara algoritma Prim. Nah, cara untuk menggunakan algoritma Prim itu yaitu pertama-tama kita cari dulu nih bobot yang paling terkecil di dalam graf ini. Jadi mana yang punya bobot terkecil di sini? Kalau di sini kan bobot terkecil itu ada 2. Jadi kita highlight dulu aja 2. Nah, selanjutnya kita cari lagi nih bobot terkecil selanjutnya, tapi masih nyambung sama 2. Nah, berarti kan masih nyambung ada 8, ada 3. Berarti jawabannya 3 kan dia lebih kecil. Oke. Terus nah gitu terus sampai sisa iniannya, sisa sisinya itu cuman bisa membentuk sirkuit ujung-ujungnya. Kalau misalnya kita tambahin. Nah, berarti kita lanjut lagi, mana yang paling kecil, yang masih nyambung sama 2 sama 3, yaitu ada 5. Oke, ya, terus kita lanjut lagi. Nah, ini karena 8 itu termasuk yang paling kecil, tapi kalau misalnya kita iniin, jadinya kan membentuk sirkuit ya, karena bisa balik lagi dia. Dari A ke G, ke C, ke B, terus ke A lagi bisa balik lagi. Jadi, 8 itu nggak bisa ya kita masukin. Nah, berarti selanjutnya itu cuma bisa 12, karena 12 ada yang terkecil selanjutnya. Kita lanjut lagi, yang masih nyambung dengan ini, tapi yang kata kecilnya, yaitu ada 4. Lalu, ada lagi 14, tapi kalau 14 nanti kita membutuhkan sirkuit, jadi tidak bisa. Lalu selanjutnya, 10 juga sama ya. Selanjutnya ada 16. Lalu udah habis karena sisanya membentuk sirkuit. Sampai sini paham? Kak, Ya. mau tanya Kak. Jadi dari 2 kan dari A ke G itu kan 2, terus ke C kan 2 tambah ketiga ya Kak. Terus dari yang B boleh Kak langsung loncat ke F gitu Kak? Dari B langsung loncat ke F. Boleh, karena kan awal kan dari 2, terus ke 3, terus ke 5. Nah, habis itu kita cari lagi yang terkecil, tapi masih harus nyambung sama yang ini. Masih harus nyambung sama ini. Jadi yang ini boleh langsung ke F, boleh. Langsung ke sini. Selama dia masih nyambung dan tidak membentuk sirkuit. Sampai sini paham? Berarti algoritma Prim itu dia tidak membentuk sirkuit sama tadi apa Kak? Nilainya terkecil ya Kak? Ya, nilainya terkecil. Tapi harus cari yang nyambung sama ini. Dan nggak boleh bentuk sirkuit juga. Ada yang ingin tanyakan? Atau kita lanjut? Oh ya, ini kan caranya algoritma Prim ya. Waktu itu aku di UAS tuh ngisi jawabannya tuh nggak boleh langsung gambarnya. Jadi nggak boleh langsung gambar gimana? Nggak boleh langsung gambarnya begini. Jadi harus step by step. Jadi begini dulu, terus nanti selanjutnya kita bikin begini, terus selanjutnya kita bikin begini dan seterusnya. Kalau aku ya,
Soalnya dosennya minta gitu. Kak, berarti kakak pas itu gambar satu-satu dong kak, dari A ke G ke C terus G ke C ke B gitu kak. Iya, pakai pulpen lagi, kalau salah susah. Iya, harus ditulis step by step di UAS semua dosen. Tapi kakak nggak gambar kotak baru ini kan kak, bentuk ininya yang sebelah kiri ini kak. Gambar inian ya. Iya. Tergantung, kadang ada juga dosen yang minta bikin soal, jadi ya gambar juga ini semua semua iniannya. Itu kemarin 2 jam cukup kak. Kepake kak. Alhamdulillah cukup. Tapi kalian benar-benar harus ngerti materinya karena kelamaan gambarnya, jujur aja. Total bobotnya, jadi kita ngitung ini. Kita ngitung 2, kita ngitung 3, kita ngitung 5. Pokoknya yang inilah garis-garis ini kita hitung angka-angkanya. Jadi ini yang udah tadi saya sebelumnya, ini jawaban ini. Jadi kita hitung 2, kita hitung 3, 5 dan seterusnya, dan totalnya itu ada 42. Sampai sini paham? Ya, dijumlahnya semua. Kau boleh lihat tabel bobot yang tadi gak kak? Boleh. Nih. Kak mau nanya kak, Boleh. kalau yang yang tadi kita kerjain itu nomor 2 berarti kayak Yang soal ini maksudnya. nah iya kak, iya yang itu kak. Itu Nah, nomor ini- 1 apa nomor 2? Ini masih soal yang sama. Nih. Loh. Tapi Itu ini udah udah masuk. cari sisi yang memiliki bobot kecil sama bobot terkecil namun tetap terhubung. Ya, jadi cari sisi yang memiliki bobot kecil namun tetap terhubung dengan sisi sebelumnya. Jadi kan pertama sisi yang paling memiliki bobot kecil itu 2. Terus cari sisi terkecil selanjutnya tapi masih nyambung sama 2, yaitu ada 8 sama 3. Berarti selanjutnya 3 gitu. Diulang terus ini, langkah yang ini. Oh oke kak, berarti ini masih satu soal yang sama ya kak? Iya, masih. Jadi untuk yang slide ini langkah-langkahnya. Kalau ini terserah kalian mau bikin table atau mau langsung kayak gambar aja ini satu-satu, jadi begini dulu, terus begini, terus begini. Terus gini. Ini tabel nih terserah kalian. Ini untuk makin membantu sih boleh. Tapi lebih mudah kalau misalnya kayak kalian coret aja ini ya deh, kayak di highlight ini ya gambarnya. Soalnya biar kelihatan jelas mana yang udah nyambung. Ada yang ingin tanyakan? Atau kita lanjut? Oke. Ini tadi nilai bobotnya ya, cara nyarinya. Jadi dihitung aja semua angkanya. Oke, selanjutnya itu soal yang sama. Jadi kita masih nyari pohon montang minimumnya, cuma pakai algoritmanya Kruskal. Tadi kan points, sekarang Kruskal. Nah, kalau Kruskal itu, jadi kalian boleh nih urutin dulu nih dari bobot yang paling kecil, dari 10, 14 sampai paling besar itu 50. Nah, habis itu kita lihat nih pertama, bobot yang paling kecil pertama ini ada 10, di mana 10? Nah, ada 10. Jadi kita garisin. Terus ada 14.
kita garisin. Terus ada 15, lalu 20, kemudian 25, lalu ada 30, terus ada 35, lalu ada 40. Nah, kalau misalnya 40 ini kita highlight atau kita garisin, nanti jadi membentuk sirkuit. Kan di sini dari A ke B ke E ke D ke A, kan bisa nih membentuk sirkuit, kan dia balik lagi. Jadi 40 ini nggak bisa kita garisin karena dia membentuk sirkuit. Kalau kita lihat yang lain, ada 45 juga sama. Lalu ada 48 juga sama. 50 juga sama. Berarti minimum pohon bantang minimum cuman ini bentuknya seperti ini. Di sini paham? Kak, ini tipe soal prim juga ya kak? Apa maaf? Kurang jelas? Ini algoritma prim juga atau apa kak? Bukan, kalau yang ini metodenya Kruskal. Nih, ini metode Kruskal. Kalau prim itu setiap ini, kalau ketemu ini harus nyambung, jadi selanjutnya harus nyambung begini, terus nyambung begini atau begini. Nah, kalau misalnya Kruskal itu nggak harus nyambung. Jadi boleh pertama ke sini, terus boleh nih selanjutnya ke sini, digarisin. Jadi kalau yang itu sesuaiin sama bobotnya aja, tapi kalau jangan sampai membuat sirkuit gitu kak ya. Iya. Ada yang ingin tanyakan? Iya. Jadi ya siapin atau enggak kalau misalkan kalian pakai pensil ya siapin penghapusnya, terus kalau pakai buku siapin tintanya. Ada yang ingin tanyakan? Atau kita lanjut dulu ngitung ke bobotnya. Nah, jadi kan sama ya ini, walaupun yang ini lebih rapih. Nah, jadi kan kita hitung jadi 15, 35, 20, semuanya kita hitung, dan hasilnya itu ada 149. Terus ini ada yang ingin tanyakan? Mesti nyambung semua. Ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Oke, jadi kita sudah selesai untuk materi hadis kali ini. Man, di start dulu aja kayak ikutnya. Nah, ada yang ditanyakan nggak? Boleh dulu kalau misalnya pengen nanya semester dulu kayak gimana? Ada yang mau ditanyain enggak? Iya, aku mau nanya dong. Kalian tubesnya banyak gak?